Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga segala rutinitasnya di hari ini berjalan dengan lancar dan baik tentunya ya. Senang sekali di hari ini Senin 8 Januari 2024 sahabat siar Anda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda dalam program spesial kita Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga tentunya. Dan buat Anda yang ingin bergabung juga nanti kita persilahkan ya, boleh di DM aja di Instagram kita @sipfm. Dan juga buat Anda yang mungkin gak bisa dengerin via frekuensi 105,8 FM, bisa dengerin kita di live audio streaming kita di www.sipfm.com. Nah hari ini keluarga SIP kita sudah kedatangan narasumber kita ya. Ada Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan pengurus Salimah Kota Padang bidang diklat ya. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Kak Lady. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, cerah seperti cerah hari. Masya Allah. Ya beberapa hari lalu juga ini ya kayak sempat hujan. Dan mungkin hari ini mudah-mudahan ya cerah karena banyak hari. Benar sekali karena banyak jemuran yang nggak kering kayak. Tapi bagaimanapun itu keluarga SIP ya, apapun cuaca yang dikasih sama Allah, kita jangan pernah menggerutu ya ataupun mengeluhkannya. Kita harus berterima kasih sama Allah nih keluarga SIP, karena hujan itu juga penting untuk menyuburkan tanaman ya. Benar. Dan panas yang dikasih pun juga perlu ini untuk ngeringin pakaian gitu ya, untuk kita bisa lebih leluasa di luar sana untuk beraktivitas gitu kan. Nah jadi apapun yang diberikan oleh Allah jangan lupa untuk berterima kasih ya. Nah, bicara soal terima kasih hari ini, mungkin buat Anda yang sudah lihat juga di postingan Instagram kita ya, flyer kita, hari ini kita akan berbicara satu topik yaitu I say thank you ya. Nah, ini thank you-nya dalam hal apa dan seperti apa sih pembahasannya, nanti bakal kita bahas lebih lanjut bersama Kak Didi ya. Mungkin di segmen pertama ini Kak Didi kita bisa share dulu untuk pendengar kita ya, urgensi pembahasan kita hari ini. Kenapa sih kita milihkan I say thank you gitu ya, apakah berhubungan juga dengan awal tahun mau ngucapin terima kasih buat 2023 atau bagaimana ini, silakan Kak Didi. Oke, terima kasih Uci. Ya, benar ini momennya awal tahun 2024, masih bulan Januari, masih hangat-hangatnya. Baru tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Ya, kalau kita bisa ingat gitu kan, 1 tahun 12 bulan, ada berapa jam, ada berapa detik gitu kan. Dan ini baru berlalu beberapa hari, dikali berapa jam belum sampai ratusan kan ya. Nah, tapi ya ini balik ke kita, maksudnya setiap momen tahun baru itu kan momen bagi kita untuk menata lagi ya apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mau kita capai di tahun ini gitu kan. Dan itu balik ke kita, apakah kita bakal memperjuangkannya atau biarkan semuanya ya udah mengalir seperti itu aja dan mengikuti prosedur yang sudah ada ketika kita menikmati zona nyaman kita. Tapi balik ke itu, kita sebagai seorang muslim, ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu kan, berarti tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin gitu kan. Dan apa yang kita lihat itu, kenapa judulnya I say thank you gitu kan, kita sudah melewati banyak hal dalam hidup kita, dan masing-masing kita punya sesuai dengan umur kita masing-masing. Misalnya kayak aku sudah 30-an tahun gitu kan, sudah sekian lama aku menjalani kehidupan, sudah banyak hal yang bisa dilewati. Udah lebih seperempat abad ya. sudah lewat. Masya Allah. Nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu sisa umur kita berapa, tapi setelah dari sekian waktu yang sudah kita lewati, kita sudah melakukan beberapa hal gitu kan. Dan kalau biasanya dulu kita bisa bilang di Desember itu tahun kita evaluasi, tapi kalau belum kejadian ya tahun sekarang kita mesti evaluasi itu lagi. Kita mesti lihat loh, apa sih yang kita capai, yang udah kita lakukan apa gitu kan. Dan dari situ kita mulai lihat, aku tuh sudah melakukan apa aja. Jadi kadang kita sering seperti ini, ketika awal tahun kita bikin target baru kan ya. Nah, kita bikin target baru, bikin ini, tahun ini dapat ini, bakal itu gitu kan. Tapi kita kadang lupa kita posisinya udah di mana untuk mencapai target-target itu gitu kan. Apalagi ke diri sendiri. Kadang kan kalau kita pengen lihat kan, misalnya kadang kalau masih kita ngebandingin diri dengan orang lain, orang lain besok udah punya ini, aku besok punya ini juga gitu kan ya. Itu kan, tapi itu target pribadi. Tapi yang masuk ke bingan kan,
di momen tahun baru ini ya momen kita untuk ngelincat, kalau nggak ngecatat tapi merenungkan kembali, muhasabah lagi kita udah ngelakuin apa aja. Hal yang paling kecil sekalipun itu mesti kita lihat dari kita apa yang sudah kita lakukan, terutama yang berhubungan dengan peningkatan pribadi kita. Secara psikologisnya kita udah mencapai apa aja gitu kan dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya seperti ini, kayak mengatur emosi, yang paling pertama banget gitu kan. Ketika perjalanan hidup, masalah hidup kan makin kita dewasa makin rumit, makin complicated gitu kan. Dan itu bukan berarti kalau takaran emosi kita bakal mesti sama seperti anak-anak gitu kan. Kalau kita punya cadangan emosi yang maksudnya kita mesti buat ketika usia kita bertambah, kapasitas emosi kita untuk mengelola emosi juga makin besar. Nah, tapi kalau seandainya di tahun kemarin gitu misalnya kita masih lebih mudah marah untuk semua masalah, nah, berarti ternyata maksudnya kok kapasitas emosinya masih belum berubah gitu kan. Tapi bukan berarti cuma ngelihat kekurangan seperti itu, kita lihat dulu, ternyata loh kalau dulu itu kalau misalnya ketemu masalah kita biasanya langsung marah ya. Nah, kalau misalnya akhir-akhir tahun ternyata sekarang ketika ketemu masalah udah lebih bisa tenang dulu, udah punya cara yang lain untuk ngatasinnya atau nggak langsung marah. Itu satu hal yang perlu kita catat. Maksudnya di sini di awal tahun yang di Januari ini jadikan momen bagi kita untuk ngelihat dulu sih apa yang sudah kita capai dengan perubahan itu tersendiri. Kadang kita bukan lupa juga sih sebenarnya, kadang nggak menyediakan waktu. Kita nggak nyediain waktu untuk melihat perubahan apa yang sudah kita lakukan dari cara kita mengelola emosi misalnya, merespon sesuatu misalnya, atau secara diri kita pribadi yang berubah itu apa dari awal tahun Januari 2023 ke Desember 2023 apa sih, atau mungkin aku dari yang 2023 begitu bersemangat ternyata di 2024 ternyata semangatnya menurun gitu kan. Kondisinya kenapa, sebabnya kenapa, itu makanya satu hal yang perlu kita jadi renungan di 2024 ini, apa sih yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang berubah di sana, berkurangkah, menurunkah, atau ada sesuatu yang ternyata nggak di-planningkan ternyata jadi suatu hal yang positif di diri kita. Itu dia kenapa jadi fokusnya itu lebih ke personal kita dulu gitu kan, personal kita dulu. Kenapa? Karena yang personal diri kita, karena ketika diri kita yang semangat gitu kan, apapun nanti tantangan yang ada di luar, kita bisa lebih bukan cepat jatuh karena tantangan, tapi kita tetap tegar untuk berjalan dengan target-target yang sudah kita bikin tadi. Itu dia. Dan satu lagi itu Ramadan bakal bertemu lagi sama kita kan. Sekali. Ramadan, dan sebagai Muslim Ramadan itu adalah momen sebenarnya untuk kita membangun diri gitu kan. Membangun diri dari segi ibadah kita kah, dari segi perbaikan pribadi akhlak kita kah, kemudian ada juga banyak hal yang berubah, tapi yang terutama sekali bagian itu, karena keimanan kita yang bakal benar-benar kita pupuk, dan itu menjadi sumber energi banget untuk kita maju di tahun-tahun, maksudnya mengakhiri tahun 2024 kalau Allah kasih kita rezeki panjang kan. Seperti itu. Jadi momennya berapa lama sih jelang Ramadan? Kayaknya 2 bulan lagi kan ya. Dikit lah. Ya. Jadi maksudnya gitu, ada 2 bulan lagi dalam Ramadan, dan ini bukan Ramadan pertama. Maksudnya kalau kita usianya, kalau kayak aku udah 30 tahun berarti ini udah Ramadan kesekian kali bagi diriku. Jadi kenapa aku ngambil judul I Say Thank You ini sebenarnya lebih ke diriku sendiri juga, maksudnya bermuhasabah ke diri sendiri gitu kan. Dan ngelihat bagian mana sih yang sudah aku kerjakan, dan aku coba lihat posisi mana, dan aku pengen jadikan momen ini ngelihat bagaimana aku nanti bisa berterima kasih ke diriku sendiri. Masya Allah. Dan tentunya dengan kita, ini tinggal 2 bulan lebih lagi ya kita menuju Ramadan, harusnya kita emang berterima kasih gitu ya terhadap, mungkin ke Allah udah pasti gitu ya. Nah, ke diri sendiri nih dalam menghadapi Ramadan nih, mau menuju Ramadan, kita seneng gak sih gitu ya ketika Ramadannya udah datang gitu. Dan salah satu bentuk terima kasih itu ya dengan kebahagiaan kita mau nyambut Ramadan ini juga sebagai bentuk terima kasih ya kayak. Dan mungkin seberapa penting gitu ya, mungkin
kelihatannya agak sepele gitu ya mengucapkan terima kasih ke diri sendiri gitu kan. Cuman manfaatnya pasti banyak gitu. Nah, ini seperti apa dan seberapa penting nih kita mengucapkan terima kasih ini, dan seperti apa resolusi kita di 2024 ini. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya Kak Didi ya. Dan keluarga sip jangan kemana-mana dulu, nanti Ucu bakal balik lagi dengan Kak Lady Sofiana tentunya membahas tentang I Say Thank You ini di 2024. Tentunya semangat baru ya. Dan tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali lagi di Beranda Perempuan ya, dan kita masih bersama Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan pengurus Salimah bidang Diklat ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, mau tanya-tanya ataupun mau sharing aja juga boleh ya tentang topik kita hari ini, I Say Thank You. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui DM di Instagram kita atau komen di postingan terbaru kita, atau juga bisa di chat di WhatsApp kita di 081267117564 ya. Dan kita kembali ke pembahasan kita. Mungkin di segmen pertama tadi kita udah bahas ya beberapa poin tentang bagaimana kita mengevaluasi perjuangan kita di tahun sebelumnya ya Kak ya, dan bersemangat kembali untuk menghadapi tahun 2024 ini yang masih di hari ke-8 ya. Tentunya masih anget-anget nih keluarga Sip. Dan tentunya di segmen kedua ini kita bakal bahas ini, bicara tentang terima kasih gitu. Mungkin kelihatannya sepele gitu, tapi sebenarnya pastinya terima kasih ini akan banyak mengandung makna-makna berarti gitu ya Kak ya. Dan mungkin bicara soal terima kasih bisa dijelaskan juga ini Kak, apa sih pentingnya berterima kasih terutama ke diri kita sendiri. Silakan Kak Lady. Ya, tadi kita bahas kita mesti review di awal-awal tahun ini, misalnya kita nge-recall lagi apa sih yang sudah kita perbuat kan. Kemarin aku udah ada juga ikut sedikit dengerin kelas online gitu kan, dan ini mungkin sering kita dengar juga gitu kan, ketika kita motivator itu kadang memberikan satu gelas kemudian diisi setengah. Nah, perspektifnya tergantung kita kan ya. Ada yang bilang setengah berisi atau setengah kosong. Benar. Iya. Jadi tergantung sekarang. Tapi yang kayak kita bahas tadi kan, ketika kita sudah ngelihat nge-review pencapaian kita di 2024, balik ke kita ngelihatnya itu sebagai setengah berisi atau setengah kosong. Ya karena kita nggak rasakan, ada yang benar-benar kita sudah sampai kan, ada yang nggak sama sekali, atau ada yang baru, ada pokoknya semuanya sudah ada usahanya. Seperti kita ngelihat gelas tadi, ya balik ke kita ngelihatnya itu setengah kosongkah apa setengah berisi. Tapi kalau bagi kita sebagai seorang muslim ya, kayak kita bilang sekarang, kalau kita pengen ngucapin terima kasih, kita pasti ngelakuin terima kasih itu untuk sesuatu yang sudah terjadi kan, yang udah dikasih ke orang, ke kita gitu kan. Nah, berarti view yang kita lihat, yang kita fokuskan bukan lagi yang setengah kosong. Tapi yang setengah berisi. Ya seperti itu makanya. Kalau kita berterima kasih, kalau kita yang sering kan kita dengerin kata-kata kunci yang sering diajarin ke anak-anak, permintaan maaf, terima kasih, kemudian I love you. Nah, ya, dan itu kata-kata kunci ya, maksudnya kata-kata jurus-jurus gitu yang membuat kita itu merasa berharga dalam hidup gitu kan. Dan sekali. Salah satunya itu adalah yang tadi kita ngajarkan untuk mengucapkan terima kasih ketika ada kebaikan orang lain ke diri kita gitu kan. Dan untuk sekarang di awal tahun ini yang kita lihat dengan semua apa yang sudah kita lakukan di 2024, kita harus mengucapkan terima kasih itu ke diri kita dulu pertama. Karena kita belum menyediakan itu ke diri kita. Beda dengan me time, karena kita bilang kan ini me time. Me time juga salah satu bentuk terima kasih. Tapi ada hal yang kayak ucapan apresiasi yang kita ucapkan ke orang lain, wah terima kasih ya, karena bantuan kamu aku bisa kayak gini, untuk kamu bantu aku gitu kan. Kadang itu kita udah terbiasa, mulai membiasakan diri untuk mengucapkan kepada orang lain. Sekarang kita balikan dulu ke diri kita sendiri, ke pribadi kita sendiri, apa ya kita mencoba untuk berterima kasih, wah makasih banget ya kamu kemarin udah bisa menahan emosi ke diri kita. Kita ngomongin hal yang seperti itu yang perlu kita lakukan, maksudnya di awal-awal tahun ini di 2024 setelah kita bikin yang tadi resolusi, kita mulai
memberikan apresiasi untuk semua hal yang sudah dilakukan sekecil apapun oleh diri kita sendiri gitu kan. Mulai kayak misalnya kayak tadi kita bilang kayak menangani emosi tadi, ngelola emosi, kita sudah bisa lebih sabar. Wah, makasih ya diri sendiri, kamu udah bisa lebih sabar untuk nggak lagi langsung marah gitu kan. Nanti walaupun nanti caranya kan masing-masing orang bakal beda-beda kan ya gitu kan. Tapi hal yang seperti itu kita coba apresiasi ke diri kita sendiri gitu kan. Kadang sebagian orang bilang itu agak lucu kali ya. Berterima kasih ke diri sendiri. Kayak gimana gitu ya. Iya, kayak gimana. Tapi jangan dilakuin di depan orang lain, maksudnya seperti itu. Kayak renungan aja sih sebenarnya ya. Semisal nih bangun tengah malam gitu kan, tahajud, terus kita ngobrol sama Allah sambil ngucapin terima kasih buat diri kita udah ini. Pokoknya yang kayak lebih ke merenungnya gitu ya. Iya sih. Maksudnya ngomongnya ya kita sama kita, maksudnya ya gitu. Kalau nggak di depan kaca atau lagi ketika sendiri gitu kan, atau ketika habis sholat tahajud subuh atau habis sholat subuh masih sendiri misalnya. Kalau sholatnya sendiri kan, tapi kalau sholatnya berbarengan ya jangan juga di depan orang lain gitu kan. Tapi emang momen di saat kita itu sendiri dan kita mencoba untuk kenal dengan diri kita sendiri, kamu udah capai apa aja gitu. Misalnya yang tadi kayak tadi yang mengenal emosi yang tadi ya. Terus misalnya kayak gini, kalau kayak misalnya dulu kita masih untuk misalnya di depan umum kita masih agak ragu ya. Terus ternyata akhir-akhirnya kita udah bisa lebih berani gitu kan. Terus kayak misalnya nggak punya motivasi untuk belajar banyak hal, sekarang udah mulai ada ingin belajar 1, 2, 3 ikut kelas misalnya, mau kelas online atau mencoba belajar lewat YouTube. Nah itu juga kita apresiasi, wah keren, akhirnya aku makasih ya diri udah mau belajar lagi gitu kan. Terus kayak misalnya kayak kita mau terlibat dengan aktivitas di masyarakat misalnya seperti itu gitu kan. Kalau dulu misalnya enggak nanti kalau di masyarakat nanti omongan orang itu nggak enak gitu kan. Terus akhirnya karena kita hidup di lingkungan masyarakat, kita mulai ikut kegiatan yang ada di kompleks sendiri dan lain-lain. Itu juga satu hal yang perlu kita apresiasi ke diri kita. Maksudnya ucapan terima kasih ke diri kita yang udah mau melakukan perubahan yang seperti itu gitu. Oke, jadi kayak gimana ya, memberikan apresiasi tapi ya memang ke diri sendiri. Kita aja gitu ya, kita tanpa melibatkan orang lain gitu ya. Mungkin bentuk lain dari mengapresiasi diri kita sendiri dalam bentuk terima kasih ini kayak kita pergi healing atau apa, itu bisa juga masuk kategori terima kasih ke diri sendiri ya. Healing, melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita sendiri yang ngerasakan, pergi sendiri kah atau pergi nonton yang kita sukai kah, atau melakukan sesuatu hal yang kita sukai, aktivitas yang kita sukai, itu juga bentuk terima kasih ke diri kita. Tapi yang pertama itu kan aktivitasnya ya. Ini yang aku maksud itu ya, kita menyadari sih apa yang sudah berubah dari diri kita dan apa yang sudah dilakukan oleh diri kita untuk perubahan itu, dan kita mengapresiasi itu ke diri kita sendiri. Maksudnya kita menganggap itu sebagai sebuah prestasi yang sudah kita lakukan. Kadang kita bukan kadang ya, kalau aku sendiri mungkin juga termasuk yang aku dulu nggak kayak gini, sekarang udah kayak gini, cuma sekedar sampai di situ aja gitu kan. Tapi ternyata perubahan itu ternyata baik, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi ternyata orang lain juga merasakan. Dan ketika itulah momen yang sebenarnya yang kita ingat ke diri kita, maksudnya ternyata diri aku sudah bisa jadi kayak gini dong, aku terima kasih ke situ. Itu dia. Karena kalau kita lihat balikin ke ayat Al-Quran kan ya, kayak salah satunya itu yang hadis yang bilang, aku pernah catat seperti ini, kalau Allah bilang kan, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, manusia diri kita kan juga manusia ya. Nah, jadi kita berterima kasih ke diri kita dan juga berterima kasih ke orang lain. Seperti itu. Oke deh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat terima kasih ke diri sendiri itu emang banyak dampaknya ya, kayak apa sih yang bisa kita rasakan ketika kita mampu mengucapkan terima kasih ke diri sendiri, karena agak susah juga gitu loh Kak mengalokasikan waktu untuk bingung ya. Iya, gimana sih caranya gitu ya, kapan timingnya yang tepat untuk berterima kasih ke diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya momennya bisa kapan-kapan aja sih. Kalau berterima kasih mungkin tadi agak sedikit rumit bahasanya, kayak kita ngucap alhamdulillah kan itu semacam simpelnya itu ya. Berterima kasih itu alhamdulillah. Kalau manfaatnya sebenarnya satu, kita coba lihat dulu, ketika kita disanjung orang lain, dipuji orang lain, rasanya apa? Senang. Ya sama sih ketika kita berterima kasih ke diri kita sendiri, maksudnya ke dalam diri kita sendiri, kita akan lebih merasa lebih tenang juga, lebih lega juga. Ternyata aku sudah berbuat sesuatu ya gitu kan. Ternyata aku sudah berubah jadi sesuatu yang lebih positif ya gitu.
yang seperti itu. Itu yang paling pertama kali kalau kita rasain, kalau kita berterima kasih ke diri kita sendiri. Karena aliran yang kita berikan ke diri kita tuh aliran yang positif. Nah, beda ketika kita ngerasa kalau kita tuh nggak ngelakuin apapun, kita akan merasa jadi orang yang nggak useless, maksudnya nggak berguna gitu kan. Jadi ketika kita menyadari kita sudah melakukan sesuatu, itu kecil sekalipun gitu kan. Kayak kemarin ini aku habis ikut kegiatan yang bareng sama ada juga lembaga charity gitu, dan mereka mengumpulkan ibu-ibu yang single mom dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Dan mereka bertahan dari sekian tahun untuk jadi ibu yang membesarkan anak, itu juga satu hal yang luar biasa gitu kan. Dan kalau kadang di dalam pandangan di masyarakat mungkin menilai mereka keluarga yang tidak sempurna gitu kan, dan mereka merasa nggak lebih baik dari orang lain gitu kan. Tapi di situ maksudnya kita sisi pandang yang seperti itu yang sebenarnya kita mesti rubah gitu kan. Kita bantu mereka melihat diri mereka bahwa mereka adalah orang yang luar biasa yang sudah bertahan, dan bagian itu yang mereka harus berterima kasih ke diri mereka. Mereka sudah jadi orang yang kuat, ternyata orang yang hebat untuk menjalani perjalanan hidup yang seperti itu gitu kan. Dan akhirnya mereka menjadi ibu-ibu yang tangguh seperti itu, anak-anaknya tetap sekolah, kemudian bahkan sampai ada yang hafiz Al-Quran gitu kan. Dan sisi itu yang kita pengen mereka ingat gitu kan. Dan makanya sama seperti sekarang ketika kita ngebahas sekarang soal I say thank you gitu kan, ke diri kita yang juga ternyata yang kita udah jalani sekian tahun, ternyata kita sudah banyak yang kita lakukan, dan kita bertahan sampai saat ini. Bakal orang masih bisa minta bantuan ke kita, orang masih bisa bercerita ke kita masih melakukan banyak hal gitu kan. Berarti kita orang-orang yang hebat, dan kita udah seharusnya kita berterima kasih ke diri sendiri. Sebenarnya banyak momen ya kita bisa berterima kasih ke diri sendiri, termasuk kayak mungkin belakangan udah nggak telat lagi masuk kantor gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya diri udah disiplin gitu ya, udah mau untuk berubah. bisa juga kan ya, bisa. Udah bisa hemat gitu ya, udah bisa ya on time lah datang, udah bisa prioritaskan mana keuangan yang mesti dikeluarkan, mana yang enggak gitu kan. Udah bisa memprioritaskan emosi mana yang harus diluapkan gitu ya. Aku bisa kayak gitu. Ini nggak penting deh gitu ya, nggak usah diladenin. Benar. Udah bisa memilah dan memilih gitu ya, mana yang harus kita gubris, mana yang harus kita cuekin, mana gitu. yang prioritas dikepoin, mana yang enggak. Karena 2023 masih sering stalking gitu ya. Kepoin. Tapi kita paling mudah untuk kepo itu kan emang iya sih. Di media sosial itu paling mudah ya. Sekarang udah prioritasnya yang kepoin yang bagian yang mana nih karena yang lebih terbukti baik. Kalau kita sekedar stalking sosial media orang lain gitu kan, nah itu akan buang-buang waktu gitu, dan menguras emosi kita gitu ya. Ketika kita melihat postingan yang nggak sesuai dengan hati kita, itu akan menguras sekali emosi kita ada emosi yang cemburu, iri atau gimana gitulah ya. Yang penting jadi kalau udah bisa memprioritaskan itu, nah ya pasti. Oke, silakan apresiasi dirinya dulu. Penting sekali ternyata ya untuk mengapresiasi diri kita ya. Mungkin kita bisa bikin list dulu kali ya Kak ya. Misalnya apa-apa yang sudah kita lakukan dari yang semulanya itu kurang baik, kita berubah ke arah baik gitu ya. Nah mungkin kita bisa PT list satu-satu nih. Oh kalau yang bagian ini alhamdulillah, makasih banget ya buat diri aku gitu kan, udah bisa disiplin. Kalau dulunya suka bolos, suka telat gitu ya. Terus juga list kedua, udah bisa nabung gitu. Sekarang kita tingkatkan, mungkin bisa bikin juga list-list kayak gitu biar berasa gitu loh, bagian mana yang diapresiasi gitu kan. Nah jadi 2024 ini kita bisa meningkatkan lagi nih ya perubahan positif selanjutnya gitu. Ya kayak Ramadan kita tadi kan, kalau Ramadan kemarin tilawahnya segini, mulai besok tambah lagi, caranya bikin strategi lagi gitu kan. Atau misalnya kayaknya sedekahnya segini, kalau Ramadan besok sedekahnya jadi begini. Benar sekali. Ya, itu lebih bentuknya, tapi bukan pribadi. Misalnya kalau di Ramadan kemarin kita lebih lebih makin sering berbagi, nanti kita berbagi lagi. Tingkatkan filantropinya gitu ya. Luar biasa nih keluarga sip. Nah tadi kan kita udah sempat singgung sedikit ya, kira-kira apa sih yang kita rasakan ketika kita mengucapkan terima kasih ke diri kita sendiri gitu ya, manfaatnya lah gitu ya. Nanti di segmen ketiga kita akan lanjutkan kembali ya Kak ya, membahas lebih dalam lagi kira-kira apa sih manfaat jika kita sering berucap terima kasih ke diri kita sendiri ya. Keluarga Sip jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan Keluarga Sip, dan tentunya kita masih membahas tentang I say thank you ya. Terutama ini khususnya buat diri kita sendiri ya, mengucapkan terima kasih. Dan seperti yang sudah dijelaskan narasumber kita tadi, Kak Lady Sofiana SPSI ya, yang merupakan pengurus bidang Diklat Salimah Kota Padang. Beliau mengatakan tadi banyak sekali sebenarnya manfaat gitu ya yang bisa kita rasakan ketika kita mampu berterima kasih ke diri kita sendiri ya. Salah satunya tadi bisa bikin bahagia gitu ya Kak ya. Bahagianya jadi nambah gitu ya. Di samping kita bahagia telah mencapai sesuatu nih, sudah bisa melakukan perubahan, ditambah lagi dengan ucapan terima kasih, kayak mengapresiasi diri kita sendiri gitu ya, bahagianya makin nambah gitu ya. Karena kita aja dibilangin makasih Uci gitu, kata orang misalnya ya, waduh seneng, kayak dianggap gitu ya, dihargain gitu. Nah itu yang pertama mungkin ya, poin pertama. Nah mungkin banyak lagi hal-hal yang bisa kita rasakan ketika kita sering berterima kasih ke diri sendiri. Seperti apa lagi ini Kak yang kita rasakan? Ya, kalau kita berterima kasih ke diri sendiri itu satu hal sih, kita kan bakal lebih mudah memaafkan. Oke. Nah, kayak kita bilang tadi kan, ngelihat setengah penuh apa setengah berisi. Nah, ketika kita ngelihatnya setengah penuh setengah berisi mah sama aja, setengah kosong setengah berisi. Ya, ketika kita setengah kosong, kita akan lihat banyak kekurangan kan, karena lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan diri kita sendiri gitu kan, nggak terima gitu ya. Apa sih aku kok nggak bisa banget sih gitu masih kosong nih gitu kan. Kayak tadi misalnya kayak kita nahan emosi kan, ternyata kita tuh ternyata masih belum bisa nih, masih marah-marah juga gitu kan. Pada resolusi kita 2023 kita pengennya itu jadi orang yang misalnya lebih sabar gitu kan, terutama misalnya kalau kita menjadi ibu sama anak yang lebih sabar. Ternyata kita masih sering marah gitu kan, terus kita lihat kan, iya apa sih aku nggak pantas banget sih jadi mama yang suka marah-marah misalnya gitu kan. Tapi beda kalau kita ngelihatnya itu, kita ternyata kita ngelihatnya setengah penuh. Berarti kita udah ngelihat, oh ternyata kalau dulu tuh aku marah sampai jubit dia, kalau sekarang itu aku cuma sekedar ngomong aja itu kan. Udah lebih turun. Nah, besok nanti 2024 lebih baik lagi, bisa lebih lihat bukan lagi ke masalahnya, tapi fokus kayak kemarin kita fokusnya ke masalahnya, bukan ke salahnya si anak misalnya gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi ketika kita udah mudah berterima kasih, maksudnya kita bisa menemukan hal yang kita ucapkan terima kasih ke diri kita, itu kita lebih bisa memaafkan diri kita untuk kesalahan yang kita buat. Karena ketika kita lebih berterima kasih itu, kita akan melihat kita punya pencapaian loh yang udah kita capai gitu kan. Ini dari sekian perjalanan kita, perubahan walaupun sedikit, kayak siput yang berjalan tapi kita tetap berpindah tempat gitu kan. Tapi sama juga ketika kita melakukan sesuatu yang kita targetkan, ternyata perubahannya sedikit dan kita ucapkan apresiasi, ya kita udah merasa kita punya harga, seperti yang Uci bilang tadi. Satu, jadi selain kita bahagia, kita lebih mudah memaafkan juga gitu kan. Dan kemudian dari situ kita mulai lebih banyak benar-benar melatih ikhlas di diri kita itu yang seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita menyalahkan orang itu akan lebih mudah, akan lebih sulit bagi kita untuk mengikhlaskan sesuatu. Nah, ketika kita udah lebih mudah berterima kasih ke diri kita sendiri, terima kasih ke orang lain gitu kan, ikhlas untuk mengikhlaskan sesuatu itu ternyata lebih mudah. Bahkan sampai orang bertanya, kok bisa ikhlas sih? Ya karena emang udah plong aja rasanya gitu loh. Makanya karena di poin kedua tadi udah memaafkan gitu ya, makanya bisa ikhlas gitu. Kayaknya lebih mudah ikhlas gitu kan ya, yang seperti itu. Terus kalau kita ini kalau kita udah ikhlas kayak gitu, kita mengapresiasi orang lain juga akan lebih mudah. Itu dia. Jadi intinya ketika kita mulai berterima kasih, karena tadi kayak kita bilang kan, Allah bilang itu kita nggak akan bersyukur kepada dia kalau kita nggak juga pandai bersyukur kepada orang lain gitu kan. Jadi ketika kita sudah benar belajar, misalnya di awal tahun ini kita resolusikan dulu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah yang kita mesti berhasil adalah kita berterima kasih ke diri kita, kemudian kita akan lebih mudah untuk mengapresiasi orang lain. Dan ketika itu terjadi, sebenarnya terima kasih itu akan lebih dekat ke kesehatan mental kita. Nah, ya mental kita lebih sehat secara mental, dan orang yang sehat mental itu lebih dekat dengan sukses. Nah, aura kebahagiaannya juga kelihatan ya kayak karena dia udah ikhlas gitu ya. Jadi kayak bilang tadi,
Kalau yang tadi kalau kita udah jadi manfaatnya yang pertama kita bakal lebih merasa berharga, dan lebih merasa bahagia. Yang pertama, yang kedua kita bakal lebih mudah memaafkan kesalahan diri kita kan juga atau orang lain kah. Kemudian dengan itu kita menjadi lebih ikhlas. Dan yang terpenting dari semua itu sebenarnya secara mental kita adalah orang-orang yang bakal jadi orang-orang yang mental sehat, dan orang-orang yang mental sehat yang dekat dengan kesuksesan. Oke, Masya Allah. Jadi penting banget ya ternyata kita berterima kasih ke diri kita sendiri. Mungkin nggak harus berterima kasih ketika mencapai target gitu ya, kayak. Tapi mungkin ketika kita melakukan sesuatu aja berhasil nggak berhasil, udah ada usahanya lah gitu ya, termasuk bertahan di situasi sulit gitu ya, bisa bertahan gitu kan. Nah itu juga patut diapresiasi gitu kan. Nah jadi kita nggak udahlah gitu ya, ketika kita menemukan hambatan mungkin ya dalam di 2024 ini, udahlah 2023 juga udah berusaha kok. Nah sebenarnya kan kita harus berterima kasih karena kita udah mencoba sebenarnya. Nah hasilnya itu kan urusan yang di atas gitu ya. Benar, tawakal ya. Tawakal, benar sekali. Nah mungkin di segmen terakhir ini Kak Lady kita juga sudah di penghujung waktu ini, mungkin bisa diberikan closing statement untuk pembahasan kita hari ini. Silakan Kak Didi. Ya, ini awal tahun, pekan kedua, dan satu lagi kita ingat Ramadan semakin dekat dengan diri kita gitu kan, dan kita mesti semangat dengan semangat dan bahagia untuk menyambut Ramadan. Salah satunya ya kita harus mulai dengan semangatin diri kita dengan cara berterima kasih ke diri kita sendiri untuk semua usaha dan pencapaian ataupun perjuangan yang sudah dia lakukan gitu kan. Dan dengan kita berterima kasih ke diri kita akan lebih bahagia dan kita pun lebih mudah mengapresiasi orang lain. Maka jangan malu-malu untuk berterima kasih ke diri sendiri apapun yang sudah dilakukan ya, tapi yang kita ingat adalah diri kita sudah melakukan sesuatu, berhasil atau tidak berhasil, sama kayak si Uci bilang tadi gitu kan, dia sudah berjuang dan bertahan, dan kita patut mengapresiasi diri kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Aduh Kak Didi, semoga ini bisa memberikan motivasi untuk pendengar kita, termasuk buat Uci juga ini ya, buat bisa diri memberikan sendiri juga. Buat motivasi biar kita bisa lebih semangat menghadapi 2024 ini yang alhamdulillah gitu ya, 2024 tinggal 350 berapa gitu ya. Masih lama ternyata ya. Oke deh, dan juga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan hari ini. Kak Didi terima kasih atas waktunya hari ini. Udah sharing di kita di Radio Sip FM dalam program Beranda Perempuan ya Kak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke deh, keluarga Sip, kita sudah sampai ya di penghujung perjumpaan kita dalam program Beranda Perempuan untuk edisi kali ini di 8 Januari 2024. Tentunya kita akan ketemu lagi insya Allah di Senin pekan depan jam 10 pagi ya, dengan pembahasan berbeda tentunya. Dan saatnya Uci dan Kak Lady harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.